Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Semoga teman-teman yang hari ini sedang kurang sehat atau sedang sakit, saya doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, sehat kembali seperti sedia kala. Kali ini saya sedang bongkar-bongkar hasil belanjaan stok bulan November ini. Nah, ini lumayan saya belanja di bulan November ini cukup banyak ya teman-teman, karena memang sudah banyak yang habis. Dan ini kalau tidak salah total keseluruhan saya belanja itu hampir mendekati di angka 1 juta teman-teman. Wah, luar biasa ya. Semua sepertinya sembako ini sedang naik. Dan terutama beras ya teman-teman, dari bulan lalu memang sudah naik 2 bulan belakangan ini. Dan yang biasanya saya beli beras itu per 20 kilo harganya masih di angka 250 sampai 285, sekarang sudah 300 teman-teman. Masya Allah. Jadi saya siasatinya saya beli yang 10 kilo dan juga yang 5 kilo. Nah, ini dapatnya 15 kilo ya teman-teman dengan harga 250. Ya lumayan lah teman-teman ya. Pinter-pinter menyiasati aja. Dan insya Allah cukup untuk 1 bulan. Karena saya pun makan gak banyak ya, cuma bertiga. Nah, ini saya sedang mengeluarkan hasil berburunya saya ya teman-teman, di toko merah dan juga di toko grosir tempat biasa saya belanja. Dari mulai beras, susu, tisu, cemilan-cemilan, sabun mandi dan sebagainya. Pokoknya insya Allah lengkap teman-teman. Dan sepertinya mau belanja dimanapun kalau serentak harga naik ya minim ya teman-teman, kalau itu harganya dapat yang murah gitu. Ini pun sudah di harga grosir masih tetap teman-teman ternyata habisnya banyak. Dan terlebih juga saya masih menggunakan pil KB yang harganya lumayan teman-teman, jadi ya di situ juga lumayan ya teman-teman, pengeluaran bertambah. Nah, anak juga masih minum susu, jadi hal-hal seperti itu tuh nggak bisa kita lewatkan atau kita skip ya teman-teman. Belum lagi nanti kita harus beli kebutuhan pokok atau kebutuhan anak-anak, terutama untuk anak saya yang di pondok. Itu kan juga harus ada stok dan harus ada jatah dari kita gitu. Ya mudah-mudahan rezekinya berkah dan cukup untuk semua kebutuhan. Amin ya Allah. Nah, ini saya mulai masih tetap ya teman-teman, masih saya bongkar-bongkar karena lumayan banyak saya belanja bulan ini itu sampai berapa kresek ya. Saya dalam satu waktu, walaupun di motor, saya bawa motor teman-teman, belanjanya agak ribet dan susah bawanya, tapi saya upayakan sekali jalan selesai, karena saya nggak mau teman-teman menunda waktu. Dan biasanya kalau sudah ketunda sehari 2 hari, itu budget yang untuk ini biasanya suka terpakai teman-teman. Merasa gajian, punya uang, kadang kita suka lupa dan hilap ya teman-teman. Ada kebutuhan yang dan kewajiban yang harus ditunaikan lebih dahulu, tetapi kalau memang udah kesita waktu biasanya suka terpakai, seperti itu teman-teman. Saya biasanya kalau menggunakan uang itu begitu saya tarik dari ATM langsung saya belanjakan teman-teman. Saya atur langsung, saya bayar SPP anak-anak, saya belanja kebutuhan untuk makan juga. Jadi kalau stok bulanan terpenuhi, SPP sudah dibayarkan semua, lalu kebutuhan makan sehari-hari untuk kurang lebihnya 1 minggu sudah terpenuhi, itu agak plong ya teman-teman. Jadi
ada sisa uang lebih itu bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Seperti itu kalau saya memanage keuangan teman-teman, terutama yang hal-hal yang wajib dan penting dulu yang saya utamakan. Jadi walaupun saya menginginkan sesuatu, kalau yang wajib belum tertunaikan, saya tidak akan berani untuk menggunakan uang teman-teman, karena takutnya nanti pada saat saya ada kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih sifatnya penting dan wajib, kalau tidak saya tunaikan saya merasa bersalah teman-teman, karena amanah ya teman-teman, kita mengelola gaji suami itu merupakan amanah. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar memanage dan mendahulukan yang wajib, yang penting, takutnya malah uangnya tidak cukup dan akhirnya nanti jadi ini ya teman-teman, jadi beban di hati kita gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang sekiranya masih bisa kita tidak penuhi saat ini juga masih kita rem gitu. Itu saya teman-teman ya. Nah ini lanjut, saya langsung memasukkan ke storage ya teman-teman, biar kelihatan lebih rapi lagi ke box kontainernya. Saya kelompokkan yang bumbu-bumbu racik, saya satukan dengan penyedap seperti kaldu jamur, roiko. Ini saya satukan ya tempatnya teman-teman. Dan kalau yang seperti Indomie juga satu tempat Indomie. Jadi kalau nanti mau ngambil itu kita sudah ngerti lokasinya, oh di sini gitu. Nah kalau yang untuk random itu biasanya juga ada teman-teman, kadang kalau di satu tempat nggak muat, yang random itu saya satukan dan saya letakkannya di bagian pinggir. Jadi kalau mencari sesuatu di tempat yang intinya tidak ada, berarti saya letakkan di tempat yang random seperti itu. Nah itu kebetulan saya juga beli gula ya teman-teman, beli gulanya hanya 1/4, nggak banyak-banyak, karena kan di rumah nggak ada yang minum kopi ataupun minum teh, dan anak-anak minum susu pun tanpa gula. Jadi saya cuma nyetok gula itu seadanya saja, nggak menuntut harus berapa kilo atau misalnya 1 kilo untuk 1 bulan, itu tidak mesti teman-teman, kecuali memang ada kebutuhan lain yang kita gunakan untuk bikin kue dan sebagainya. Nah itu baru lain ya teman-teman. Nah ini saya mulai menata ulang karena tadi masih belum ini ya teman-teman, kondisinya saya masih bingung, saya kelompokannya ke bagian mana-mananya ya. Nah ini sekarang sudah fix, saya udah tata bareng-bareng, yang khusus untuk bumbu racik dan penyedap dalam satu tempat, Indomie dalam satu tempat, dan khusus yang random karena tidak muat tempatnya juga ada satu tempat. Di sini juga saya masih mengeluarkan lagi dari kresek teman-teman, gak tahu saya belanja itu dapat berapa kresek ya, lumayan. Nah ini ternyata ada sisa minyak sayur dan nugget. Saya mau refill dulu ya teman-teman, pernagetan untuk anak-anak. Nah ini dari beku sampai nggak beku teman-teman, karena kepanjangan bikin video ya. Sampai kelihatan nuggetnya itu udah nggak kelihatan beku banget. Kalau sudah di refill kayak gini kan enak ya teman-teman, kulkasnya lebih rapi. Dan saya sampai kehabisan box kontainer teman-teman untuk food prep itu, karena udah kebanyakan yang saya refill. Nah ini bukan tutupnya juga saya paksa teman-teman, karena udah kehabisan tempat. Nah ini lanjut lagi, saya dalam sebulan itu cukup dengan minyak sayur 2 kilo saja atau 2 liter, karena masak pun jarang ya teman-teman, sisa minyak sayur yang kemarin aja masih ada. Dan ini saya refillnya di bekas tempat minyak sayur yang pernah saya beli, tetapi untuk masak ada lagi tempat refillnya. Nah ini di sini. Jadi nanti kalau di situ kosong, saya tinggal tuang yang di botol untuk memudahkan teman-teman. Karena kayaknya kalau saya beli yang ukuran sama yang dipegang ini pun
itu kan kapasitasnya 1,2 liter. Tetep ya teman-teman kayaknya nanggung gitu. Jadi ya udahlah saya satukan di sana, takut kalau ada sisa itu nggak ketampung juga. Kalau ini kan ukuran 2 liter agak panjang gitu dan luas ya. Ininya apa namanya, kapasitasnya banyak. Ini udah selesai saya refill minyak. Sepertinya setelah ini juga memang sudah selesai ya teman-teman. Dan kebetulan saya refill ini kondisi malam hari teman-teman. Itu ada anak saya, warawiri yang kecil yang besar ya, karena ini kondisi malam dan dia sedang kurang sehat ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik video saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton full durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.